tua mau cepat tua lagi. Oke. Jadi 5 syarat menuntut ilmu. Kemudian Imam Syafi'i meletakkan 6 syarat menjadi seorang murid. Kan? Menuntut ilmu kalau dalam kelas tu, dia 5 tadi tu, dengar, diam, catat, amal, sampai. Ada yang di dalam, ada yang di luar kelas. Imam Syafi'i meletakkan jika anda ingin menjadi seorang pelajar ada 6 syaratnya. Ustaz dah bahas dulu dah panjang lebar. Ingat tak? Bahas dah. Dan lupa pula dah cari mana pula catatan dakwah mana. Bahaya ni. Macam mana nak sampai catatan dah hilang lah Ustazah? Tak apa. Mungkin sudah tercatat dan tercetak dalam sanubarinya. Ada ilmu fis sudur wala fis sudur. Ilmu di dalam dada bukan dalam lembaran catatannya. Mungkin dia sudah pindahkan ke pakai ilmu batin ke, pakai ilmu laduni ke, mana tahu. Okey, jadi rakus tamak adalah syarat pertama kata Imam Syafi'i. At-tamak syaratnya mesti tamak menuntut ilmu. Tamak itu tak bagus, tapi kalau menuntut ilmu wajib tamak. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Al-ijtihad. Bersungguh-sungguh. Ibu bersungguh-sungguh kan main-main ni. Sungguh-sungguh. Berapa peratus kita dapat ilmu? Yang ketiga, bijaksana. Bijak sini. Harus mempunyai bijaksana. Bijaksana maksudnya bukan hanya pintar dari segi akal. Bijak. Ya. Bijak itu boleh jadi Allah dah bagi kat dia semula jadi, atau dia tak bijak tapi dia belajar dia jadi orang yang bijak. Ada dua bijak di situ. Memang semula jadi ataupun memang dia berusaha dan Allah kasih. Sebab Allah itu akram. Allah itu akram. Orang Jawa datang, ini namanya kesungguhan. Ada kelas ya Kak Ida? Kata nak? InsyaAllah. Ahlan wa sahlan tafadhal. Okey. Yang keempat, mesti ada guru. Guru ataupun ada pelajarannya, kurikulum, silabus. Mesti ada. Kalau kan tak apa nak belajar je. Yang berikut, mesti ada biaya. Ongkos. Ya, harus ada ongkos. Mau beli pen, mau beli buku, mau sewa ruangan, mau bayar sewa, mau bayar guru, mau bayar macam-macam lah. Datang sini pakai minyak ke, naik taksi ke, ongkos mesti ada. Berapa dah? 1,500. Yang berikut mesti ada peruntukan masa. Masa mesti ada. Jangan cakap saya tak ada masa lah. Tak boleh. Tidak beradab kepada ilmu. Rakus, tamak, ijtihad, bijaksana. Apa lagi? Zaki itu bijaksana. Bukan orang yang terendah akal. Nomor 3. Nomor 3 itu kan zaki. Dia bisa berpikir. Akalnya bisa berpikir, berfungsi. Yang keempat apa ni? Guru, silabus. Mata pelajarannya apa gitu. Kemudian yang kelima, ada biaya, ada ongkos, ada dana, ada peruntukan. Dan yang kelima, masa, peruntukan masa. Ada masa tertentu, masa yang dikatakan masa yang panjang. Ya kan? Belajar bukan cuma 1 hari kan? Sampai kita mesti mengambil masa untuk teori, masa untuk praktik. Ya kan? Jadi ada masa. Tempat, ada juga yang meletakkan masa apa lagi tu? Tempat. Masa dan tempat. Tempat mesti ada. Ya, tempat.
Garis ini dia sampai tambah menjadi 7, nanti susah pula nak apa dia 60. Oke Ibu, itu syarat menjadi murid. Murid apa saja, murid bidang apa saja dia mesti, bila mau menjadi seorang talib atau penonton atau murid, dia mesti ada 6 itu. Sekarang masing-masing cek pada diri sendiri, berapa peratus rakus, berapa peratus kesungguhan, berapa peratus kebijaksanaan, berapa peratus di antara kita yang memiliki. Tengok macam-mana Imam Syafi'i diiktiraf oleh gurunya menjadi guru. Subhanallah, ya kan? Bagus. Itulah sedikit mukadimah untuk pengajian kita hari ini. Baik, Ustazah sudah buat ringkasan banyak sekali. Sampai bingung menyampaikan yang mana ini. Semua subhanallah menarik sekali ya. Apa yang kita bisa ambil dari cerita per cerita. Ustazah masih berada pada cerita Nabi Musa lagi. Saya belum pergi ke Zulkarnain dulu. Masih banyak sebab Nabi Musa dan Nabi Khidir itu ibarat satu cerita dalam cerita. Ini cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di dalam situ ada cerita perahu, ada cerita bunuh anak, ada cerita mendirikan jidar. Jidar ialah apa? Dinding kan? Ibu sudah tahu semua tak 3 cerita itu ke belum? Jangan saya shock aja, bisa tahu. Angkat tangan kalau tak tahu. Apa itu cerita dalam cerita? Ini cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di sini ada cerita pelancongan, pengembaraan yang pertama. Mereka bercerita tentang Safina. Safina kan perahu kan? Yang kedua, mereka cerita tentang pembunuhan anak. Safina itu dikaitkan dengan bocor. Yang kedua, tentang gulam. Gulam dikaitkan dengan bunuh. Yang ketiga, rumah, jidar, dikaitkan dengan 2 anak yatim yang ibu bapaknya soleh menyimpan harta di bawah rumah. Ya kan? Dulu kena fokus pada 3 cerita itu, kemudian kita bercermin pada 3 cerita itu di mana posisi kita. Jadi jangan lagu-lagu ni nak belajar ni, sebab cerita yang ada dalam surah Kahfi itu bukan cerita dongeng. Cerita dalam surah Kahfi itu bukan sekadar cerita, tetapi bagaimana Allah sedang mengajarkan bagaimana bila kita mau menuntut ilmu. Ya kan? Oke. Di buku ada catatan tentang itu. Ayat yang terakhir kita pelajari. Kenapa Allah selamatkan itu orang-orang yang dalam perahu? Ceritanya sekarang Nabi Musa dan Nabi Khidir sudah berjalan. Mereka menumpangi satu safina, perahu. Bila sebut safina, perahu itu cantik ke buruk? Cantik. Cantik. Makanya bisa membawa mereka untuk layak ditumpangi. Oke. Tetapi di ujung sana ada satu kejahatan atau kemungkaran. Oke, mari. Sebelum pergi ke situ Ibu, cerita pertama Nabi Khidir, Nabi Musa. Khidir ini ada perselisihannya. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Jadi tidak boleh dipaksakan dia nabi, Pak. Tak, dalam Al-Quran tidak sebut nabi, sebut abdan min ibadina, hamba di antara hamba kami. Yang menyebutkan hadis, yang menyebutkan Khidir itu nabi ialah hadis. Tapi di dalam Al-Quran nanti ternyata Ibu ada beberapa kalimat yang mengisyaratkan, oh rupanya Khidir itu nabi juga. Jadi tak payahlah berkelahi nabi atau tidak. Bukan itu poin yang Quran sampaikan. Waktu Allah kata kami memberikan atainahu min ladunna
Ataina ilman. Kan? Atainahu min indina rahmah. Kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami berikan kepadanya ilmu. Rahmat itu kata ulama, rahmat ke Nabi. Ya, apa? Itu yang mengatakan dia adalah Nabi. Ada yang kata tak. Allah kata cuma abdan. So di situ ada perselingkahan sedikit ulama tentang Nabi atau tidak. Nanti kita akan lihat lagi pada kesimpulan terakhir ketika cerita itu sudah mau berakhir. Kita akan dapatkan tentang kesimpulannya. Oke. Pada perkataan Majma'al Bahrain, ingat tak Majma'al Bahrain? Pertemuan dua laut. Itu ulama kata pertemuan dua ilmu. Ilmu Nabi Musa, ilmu syariat, ilmu Nabi Khidir, ilmu batin. Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, ada barzakh. Ada barzakh. Apa maksud barzakh, Ibu? Dinding ataupun penghalang. Biasa kita bilang alam barzakh. Biasa kita bilang alam kubur. Sebenarnya mana yang tepat? Alam barzakh atau alam kubur? Iya, alam barzakh yang tepat. Ya, ini dunia, ini kubur. Ini alam dunia, ini alam kubur. Ini alam kubur. Mana barzakh? Nih. Nah, ini adalah barzakh. Ini barzakhnya ini. Jadi laut itu sebelah sini masin, sebelah sini tawar. Ini barzakh. Ini barzakh yang dimaksudkan. Pertemuan dua laut. Jadi ahli para penghuni kubur, para ashabun nar minta supaya mereka dikembalikan ke dunia. Allah kabul? Tak, karena ada barzakh. Jadi tak bisa. Nah, di sini barzakh antara dua laut masin dan tawar. Barzakh itu kita nampak. Nampak tak? Nampak tak? Tapi boleh dapat rasa tentang kategori air dari segi dia punya kemasinan dan ketawaran. Jadi bila sungai, bila laut atau bila sungai mengalir ke laut, maka di sini terjadi satu perubahan rasa. Ya, ini di mana tempatnya? Bila Al-Quran tidak menceritakan tempat, jangan sibuk cari peta. Jangan sibuk cari peta. Kat mana tu? Ada yang kata pertemuan Laut Merah, Laut Putih. Ada yang kata pertemuan Laut Turki, Laut Jordan. Wallahu a'lam. Kata ulama, beradablah dengan Quran. Sebab kalau kasih tahu, orang Melayu paling sibuk untuk cari kat mana. Bahkan buat rebel pula ke sana. Tak payah, bukan itu pelajarannya. Bukan itu, nak cari di mana. Jadi apabila kita beradab dengan Quran, dia tak disebut benda tu. Jangan sibuk cari itu. Nanti kita terlupa cari fokus yang sedang Al-Quran nak sampaikan. Okey, baik. Ibu perhatikan di sini. Khidir sedang melakukan kerusakan atau perbaikan kepada perahu. Melakukan kerusakan. Betul? Dia betul kan? Nabi Musa secara syariat nampak benda yang tak elok. Tegur tak Nabi Musa? Tegur. Nabi Khidir telah tahu apa yang akan jadi dengan perahu itu. Nabi Musa tak tahu. Okey, sebab itu dia komplain. Dia tegur. Okey, ibu perhatikan ya. Kita akan patah balik lagi tahu cerita itu walaupun Ustaz dah pergi. Sebab Ustaz akan tunjukkan dia punya poin-poin yang sangat detail di situ. Ibu kata Nabi Khidir merosak. Untuk apa? Untuk tolong kan? Betul tak? Siapa yang ditolong? Karena orang-orang ahli safinah itu
untuk disewa-sewa saja kapal. Oke, the point yang penting bukan apa kerja mereka. The point yang penting ialah mereka bekerja. The point yang penting apa? Bukan apa kerja mereka, tapi mereka orang yang bekerja. Bekerja di sini disebutkan mereka itu bekerja di laut. Mereka adalah orang miskin yang miskin tapi bekerja. Ibu, ini orang miskin ini yang biasa baca ya atau biasa belajar, dia diceritakan oleh Quran, mereka ini beriman atau tidak? Siapa? Ada dalam Quran? Nanti dulu. Beriman atau tidak? Cari, beriman atau tak beriman mereka? Mereka ada iman atau tidak? Orang-orang miskin yang beriman atau tidak? Sebab Al-Quran tidak menyebutkan mereka beriman, ibu. Kalau kisah kedua, apa? Siapa yang dibunuh? Bulan itu anak yang belum balik. Ada dosa atau tidak? Tak ada dosa. Gulaman zakiyah, yaitu orang yang zakiyah, suci nafs yang suci, belum akil balik. Kenapa ini gulam dia dibunuh? Dia bagi tahu saya kenapa gulam dia dibunuh. Sebab kalau besar nanti jadi orang yang jahat. Biar saja jadi orang jahat. Allah izinkan dia jadi orang jahat. Kenapa? Sekarang ada dua pelakon di situ, ibu bapaknya. Kenapa Allah tolong ini anak mati? Karena Allah sayang ini anak atau sayang ibu bapak? Sebab apa ibu bapak ditolong atau disayang? Ada tak disebut di sini ibu bapak beriman? Ada. Ada. Sebab ibu bapaknya ibu bapak anak itu beriman. Kalau ini anak besar nanti, malah ibu bapaknya akan dijadikan fugu oleh si anak. Jadi sekarang sini jelas. Oke, sekarang cerita ketiga. Cerita tentang dua anak yatim. Dua anak yatim sudah balik belum? Belum balik juga. Ditolong? Ya, ditolong. Bagaimana cara menolong? Mendirikan dinding yang sudah miring. Sebab di bawah ada yang Allah tolong. Ini anak dua atau siapa? Ya, anak dua ini dan harta dan pelakonnya siapa? Ada satu pelakon di sini. Ibu bapak. Ibu bapak ada di anak nih, tapi sudah tidak ada lagi. Ibu bapak di sini beriman atau tidak? Ada sebut beriman. Ada sebut beriman dan dia sebut bapaknya orang soleh. Soleh hanya bapak. Ibu tak disebut. Di sini tak disebut iman. Di sini disebut iman. Di sini disebut iman. Jadi orang yang ditolong oleh Nabi Khidir pada atas, dia tak sebut ini orang miskin beriman atau tidak. Sekarang boleh tak kita tolong orang miskin yang tak beriman? Boleh ya? Syaratnya
bekerja. Dia bekerja. Sekarang orang beriman tak bekerja, boleh tolong tak? Di sini pelajaran ibu, pelajaran yang luar biasa ini ibu, bukan main-main. Ya, kalau dulu kita hanya lihat tentang case dia, tapi sekarang kita kena tengok pelan-pelan tentang siapa yang ditolong, siapa yang menolong, siapa yang suruh menolong. Kita kena tengok tuh bagaimana pertolongan itu datang. Ya, bagaimana pertolongan itu datang. Sebab mungkin kita orang beriman, tapi pekerjaan kita tak halal, kita tak akan ditolong. Kita tidak akan ditolong. Ada lagi pada kes ketiga, dia kata soleh. Bapaknya soleh. Itu yang anak dua itu bapaknya soleh. Ya, mari ibu kita pergi balik kepada ayat berapa ya? 60 ya. Mari kita tengok ayat 60. Kalau tak silap betul. Ya, betul. Start Nabi Musa punya cerita itu ayat 60 dulu. Start Nabi Musa punya cerita itu ayat 60. Okey, baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatah. Wa idh qala Musa li fatah. Ketika Musa berkata kepada Fatah pembantunya. Ibu punya terjemahan apa? Pembantu ya? Apa? Pembantu. Temannya. Ada yang sebut pembantu. Okey, tak apa. Saya tak mau dulu gunakan pembantu. Kalau pembantu khadim, tak disebut khadim. Nabi Musa sebut Fatah. Quran sebut Fatah. Okey, bila Al-Quran menyebut Fatah, menunjukkan orang yang bersama Nabi Musa itu orang tua atau orang muda? Orang pemuda. Kita tak payah tinjau. Ustazah, dia bekerja sebagai apa? PA-nya ke? Pembantunya apa? Okey. Nabi Musa bermusafir membawa teman, pengiring, teman seperjalanan. Ada yang mengatakan Fatah itu muridnya. Terjemahan saya murid. Ibu tahu nama muridnya siapa? Yusha bin Nun. Okey. Di sini ulama memberitahu bahwa apabila kita mengambil, siapa yang mengatakan bahwa Yusha bin Nun adalah murid? Atau siapa yang mengatakan Yusha bin Nun adalah khadim? Mana-mana pun boleh. Tetapi bila anda nak mengambil seorang khadim, pembantu, maka ambillah yang kalau yang dua kita rebah dia kita. Itu isyarat. Itu isyarat. Fatah. Ya, nak bawa jalan pula jauh. Ambil orang muda, jangan ambil orang tua. Baru 1 kilo sudah nyut-nyut dia punya lucu. Ini perjalanan jauh loh ibu. Dan mereka dua sedang pergi untuk cari apa ini? Ilmu. Menunjukkan belajarlah di masa muda. Sana cinta yang pertama itu kan takdir. Dia cinta Fatah juga kan, fitiat. Jangan lupa sudah cinta kedua, pergi lupa pula cinta pertama pula. Saya akan kait lagi ke sana supaya ibu punya ingatan tuh, supaya cerita itu segar dalam ingatan. Bukan sudah cinta keempat, ya Allah lupa pula yang sana. Kan Fatah juga pelakonnya
satu pelajaran di situ. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiyahu quba. Musa kata, la abrah ini satu perkataan, aku tidak akan berhenti berjalan. Ini menunjukkan apa itu? Kesungguhan si penuntut ilmu. Dia sedang menyusuri pantai ini. Ibu tak menyusuri pantai kan? Highway, cantik, kereta, bagus. Ada juga halangan tak boleh datang. Nabi Musa ini berjalan kaki nak cari ilmu. Dan siapakah Nabi Musa? Nabi. Kiranya cukuplah wahyu yang Allah beri pada seorang Nabi. Apa pasal nak cari ilmu lagi? Sekarang siapa kita berbesan dengan Nabi itu tidak. Ini misalnya. Tapi gairah untuk menuntut ilmu tak ada sama sekali. Atau mungkin on dan off. On off. Kalau jauh lah, ya kan? Subhanallah, malam lah, misalnya ya. Misalnya. Tapi kalau malam tu perempuan jangan lagi lah, ya. Macam-macam lah alasan kita. Tapi di sini bila Nabi Musa buat satu statement, la abrah. Saya tidak akan berhenti untuk mencari ilmu au amdiyahu quba. Bahkan sampai aku bisa jadi berjalan bertahun-tahun jika aku tidak jumpa orang yang Allah sedang cakap. Ini apa itu? Tekad yang betul-betul apa ya? Tinggi ya? Yang keras sekali, ya. Terus kadang bisa ulangkan saja, ya. Jadi Yusha bin Nun ada yang mengatakan sepupunya, ada yang mengatakan muridnya, ada yang mengatakan macam-macam lah, tak kira siapa statusnya. Tapi subhanallah kita ambil poin yang Quran sebutkan, dia orang muda, dia bukan orang tua, sehingga dia bisa membantu perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Ya? Oke. Ketika Allah tidak bersetuju dengan statement Musa, ketika Musa ditanya, hal hunaka a'lamu minka ya Musa? Ada tak orang yang lebih alim dari kamu Musa? Musa kata, ya ana a'lam. Maka Allah tak bersetuju kan? Ketika itu Allah tegur Nabi Musa. Bila Allah tegur Nabi Musa dan Allah tawarkan ini, ada tak Nabi Musa kata, oh okey lah nanti. Tak kan? Terus Nabi Musa bergerak. Oh tak boleh. Kalau dipikir Nabi Musa sudah punya wahyu, sekarang kita ada tak semangat dengan Nabi Musa ini? Agak ya, ya kan? Malu kan baca surah Al-Kahfi ini, jadi malu kita. Ke apa ya? Kekerasan hati Musa untuk mengambil. Padahal Nabi Musa adalah seorang nabi yang sangat tinggi levelnya. Nabi Musa adalah nabi yang berada pada level pertama untuk seluruh nabi Bani Israel. Nabi yang paling tinggi sekali adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Musa. Dia punya level itu juga. Tapi Nabi Musa kan Bani Israel banyak nabi. Nabi Musa nabi terbaik di kalangan nabi Bani Israel. Tapi bagaimana Nabi Musa punya ketubuhan? Jadi sepatutnya Allah mengharapkan bahwa lebih bagus seseorang ketika dia mengatakan atau ditanya, dia lebih bagus mengatakan aku tidak tahu atau wallahu a'lam. Itu adab. Lebih terhormat jika mengatakan saya belum jumpa hadis itu, atau saya tidak tahu, atau wallahu a'lam. Sebagai seorang pelajar atau sebagai siapa saja tak boleh mengaku pandai. Ustaz ada beritahu dulu sebelum cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ada selingan cerita tentang siapa? Iblis dan Adam. Tiba-tiba pula daripada Ashabul Jannah ini, tiba-tiba Nabi ada punya cerita menyusup ke situ. Itu baru cerita Nabi Musa menunjukkan bahawa
iblis. Betul kan? Nah, setelah itu jawaban itu walau benar Allah tak setuju. Ibu boleh paham ya? Nah, jadi dalam hidup kita kadang-kadang kita rasa kita guru, kita rasa kita banyak pergi taklim, kita lebih tahu dari orang yang tak pergi. Sehingga tengok peranan kita misalnya tak elok. Jadi amalkanlah wallahu a'lam. Tapi kalau ustazah tanya janganlah ambil wallahu a'lam semua. Ustazah yang ajar, ustazah pula yang konkret. Tengok tempat. Wallahu a'lam itu bertempat. Apa pelajaran minggu lepas? Wallahu a'lam. Udah ya. Oke, itu sedikit ya dia punya mukadimah itu. Ustazah nak ambil sebagai refresh balik. Oke. Setelah pasal ikan itu cuma bisa disebutkan bahwa bila kita bermusafir bawalah bekalan. Jadi Musa membawa bekalan kan? Bila bermusafir bawalah bekalan. Apa yang mereka bawa? Ikan kan? Oh, ikan. Nabi Musa itu minta makan selepas berjalan jauh kan? Kalau kita biasanya makan dulu biar dulu. Kan lain. Biasanya kita di sini ada satu poin lagi. Bila berjalan siapkanlah bekalan. Wajib tuh siapkan bekalan tuh. Kita manusia biasa mesti lapar. Dan Nabi Musa mempersiapkan bekalan. Cuma Nabi Musa meminta makanan lunch ya, wadah. Bukan kodok. Kalau kodok lain ini wadah artinya makan sih. Kalau malam asya, makan malam asya, sholat malam isya. Nah, dia tukar dia asya dengan isya. Asya makan malam, wadah makan siang. Nabi Musa minta wadah makan siang setelah dia merasa lapar. Dia rasa apa ibu? Mana ni? Bukan mana saya? Oke, 62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, falamma jawaza qala li fatah. Li fatah ni ulang-ulang tahu. Ini isyarat penting untuk kita. Ketika mereka berdua berjalan, ya, makin mereka berjalan lebih jauh, ya, maka Musa berkata kepada dia punya kawan tadi, "Atina pada anak, bawa sini kita punya makan siang. Laqad laqina min safarina hadza nasaba." Bawa sini itu makanan kita, sesungguhnya kita sudah rasa nasoban. Apa makna nasoban ibu? Letih baru kalau kita makan sampai letih. Sudah berjalan jauh di orang, baru dia minta kalau kita biasanya makan sebelum berjalan kan? Kan lain dia punya isyarat lain. Okay. Nasoban itu keletihan. Ibu-ibu ada satu hadis, karena ada sebut perkataan nasoban, saya teringat satu hadis. Hadis itu berbunyi begini ibu. Yusibul muslim, tidak menimpa kepada orang muslim nasoban atau min nasabin, sebuah keletihan, wala hazanin, ataupun kesedihan, wala hammin. Allahumma ya'udzu minal hammi wal hazan, duka cita, wala ghammin, hazanin, kita sedih sebab peristiwa yang lalu. Kita ingat, kita sedih. Itu sebagai hazan. Amul uzur, tahun kesedihan. Kalau kita kan orang Melayu sedih, semua sedih. Kalau bahasa Arab dia ada 3 perkataan. Kalau sedih yang gara-gara persoalan dulu, namanya hazan.
wala ghammin, risau yang akan datang. Oh, hebat bahasa Arab. Ya. La atau ma yusibul muslim, tidak menimpa kepada seorang muslim nasabin, min nasabin, keletihan, wala hazanin, kesedihan, in bracket yang lalu, wala hammin, sekarang, sedih yang sekarang, wala ghammin, kesedihan yang akan datang, hatta asyauka yusyagaha, sehingga misalnya ada syauka, duri-duri yang tutup dia, tutup dia. Jika itu perkara ini terjadi salah satu pada diri kita, Allah kata melalui Nabi, illa kafarallahu bihi khataya, kecuali Allah akan kafarah kepada dia punya khataya, kesalahan. Jadi ibu kalau benar sangat dapat pahala atau dihapus dosa? Ada betul-betul. Sama hari ini 14 tahun. Dapat pahala, dapat dosa. Dapat pahala kan dihapus dosa. Hapus dosa. Ibu boleh suka mana hapus dosa tidak baik. Ya, yang penting hapus dosa. Ya. Mau tulis hadis itu? Tulis pula hafal. Resiko tulis, hafal dan amal. Oke? Sudah gimana? Oke. Ma ataupun la. Boleh juga ma, boleh juga la, ya. Ma yusibu al-muslim, tidak menimpa kepada seorang muslim min, daripada nasabin, wala, satu, hazanin, wala hammin, wala ghammin. Baca dulu. Ma yusibu al-muslim, tidaklah menimpa kepada seorang Islam daripada nasabin, keletihan, menimpa dia ke kesedihan. Kan ada bedanya masalah tadi. Kesedihan masalah lalu, ini kesedihan sekarang, ini kesedihan akan datang. Ghammin, hatta asyauka, syauka itu duri, yusyakaha atau yusyakuha, illa kafarallahu. Ini semua kalau terjadi pada kita, illa, melainkan musibah itu yang Allah berikan. Musibah itu, kenapa dia jadi musibah ya? Karena menimpa kepada kita. Ibu-ibu, hadis ini berita gembira atau bukan? Ya, kafarallahu biha
Khoti'ah. Khoti'ah banyak. Khotoyah satu kesalahan. Ini khoti'ah boleh, khotoyah tak boleh. Kita baca ma yusibul muslim min nasabin wala hazanin wala hammin wala ghammin hatta asyaufa yushakuha apa duri? Seduri, sepotong duri, sebatang duri menutupnya. Illa melainkan bila perkara ini terjadi pada dia menjadi apa dulu? Musibah kan? Kalau itu terjadi, Allah kata illa melainkan kafarullah, Allah tutup baginya dengan kejadian musibah ini. Dia punya khotoyah, dia punya kafarallahu biha khotoyah. Biha ini kata baik di sini. Musibatul. Siapa yang kurang jelas sekarang bertanya, sebab kereta api akan jalan terus. Oke. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim, tidaklah menimpa kepada seorang muslim daripada keletihan. Kalau bahasa itu tak cantik begini buat. Bahasa yang cantik kan? Tidaklah orang muslim itu ditimpa satu keletihan, gitu kan? Buatlah bahasa yang cantik bertimpang. Jika orang muslim ditimpa letih, nasabin, kesedihan, kan kita boleh jadi bersedih gara-gara dulu, gitu kan? Sedih lagi. Amin. Kesedihan yang sekarang, kesedihan yang akan datang. Amin wala ghammin. Hatta sehinggalah ada tertinggal tak? Kesedihan. Tapi dulu tahulah masa dia perbedaan. Saya tak tahu nak kata apa. Memang sedih pun. Risau. Itu kan risau, sedih. Supaya kita dapat membedakan antara jenis-jenis kesedihan tu. I sedih tau kalau nak ingat balik. Kan? I risau ni. Ya kan? Sekarang ni tengah risau. Atau yang akan datang. Minta. Ada lah risau ni. Macam itu yang punya perahu. Kalau orang tu kehilangan rumah dan kehilangan pekerjaan, mana yang lebih berat? Hilang rumah dan hilang pekerjaan, mana yang lebih berat? Hilang pekerjaan. Kalau hilang rumah memang berat, tapi lebih mudah hilang rumah, lebih ringan hilang rumah daripada hilang pekerjaan. Sebab itu sumber puncak pencarian. Sama itu. Lebih baik perahu bocor asal pekerjaan tetap ada, begitu. Itu isyarat yang mau disampaikan. Oke, sudah minggu ini? Sikit. Hazanin, kesedihan. Hammin, kesedihan. Ghammin. Oke, saya tanya, apa hazanin? Masa lalu. Apa hammin? Kesedihan atau risau sekarang. Ghammin, kerisauan akan datang. Hilang pekerjaan ke, hilang kesehatan ke, hilang keupayaan ke, apa-apa yang kita sayang hilang. Hatta sehinggalah
musibah kan? Iya ya. Tak kira lah hatta tangan tersepit pintu. Itu termasuk di sini nih. Hatta kaki tersandung batu, tercabut kuku. Misalnya, itu termasuk di sini. Pokoknya dia akan menimbulkan segala macam kerisauan. Sehingga cuma hadis menyebutkan duri itu macam sesuatu yang kecil sekali. Apalagi kalau tersandung duri, kuku tercabut. Maknanya lebih besar daripada sebatang duri mencucuk diri. Ya kan? Itu semua kalau terjadi kepada kita, maka Allah sedang menyiapkan kafar. Apa itu kafar, Ibu? Kemarin bilang apa? Penghapusan ya. Pelupusan atau penghapusan terhadap dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita. Membuang sampah di sembarang tempat, dosa besar atau dosa kecil atau kesalahan. Membuang sampah di sembarang tempat, meludah di sembarang tempat, dosa besar ke? Bukannya. Dosa kecil ke? Atau kesalahan kecil? Itu bagaimana? Buang ludah merata-rata. Orang pun marah, mengotor. Itu apa? Pakai baju yang sudah berbau busuk. Dosa besar? Tak lah sudah. Dosa kecil? Berarti aku nak pakai bau apa? Atau kesalahan? Atau keburukan sayyi'ah? Itu ada kategori dia. Ini dosa besar, ini dosa kecil, ini kesalahan, ini sayyi'ah, keburukan akhlak. Pakai tudung yang dah 2 bulan tak basuh, asik spray minyak wangi, telah bercampur macam-macam bau, masam, manis dan pedas, mengganggu orang sebelah, maka akan memancing orang tadi mengumpat, ya kan? Jadi tak sama. Jadi sebenarnya dosa itu berpunca dari kita dulu. Jadi kita jangan asik menyalahkan orang yang mengumpat tadi, sebab dia terganggu. Sebab itu nak solat pun kena bersihkan mulut, sebab orang sebelah. Solat jamaah kadang-kadang bukan dapat 27 pahala, dapat 27 dosa. Macam bau kan yang itu, yang yang tak gosok gigi ke. Ini kita punya kesalahan-kesalahan ini yang bisa menimbulkan gangguan pada orang sebelah. Apalagi malaikat sebut, Nabi sebut malaikat takkan rapat pada bau-bau yang kurang enak. Itu sudah warning untuk kita untuk menjaga kebersihan. Lepas itu kita mengadu, dia itu banyak yang mengumpat padahal kita sendiri tidak berdaya mengamalkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu kesilapan kita. Jadi sebenarnya apa yang diatur oleh Islam itu sudah cantik. Cuma Islam itu ya'jurun lil muslimin. Orang muslim menghijab kecantikan orang Islam sendiri yang menutup kecantikan Islamnya. Jadi kita lah yang salah. Oke Ibu, dari ini biar jadi kita punya insyaAllah balik kerja lebih. Kita ingat hadis ini, Allah mudah-mudahan engkau kafarah segala kesalahan-kesalahan tadi. Mana tahu kalau bawa kereta tadi orang tu potong, kita pun jadi dalam kereta. Apa pun orang ni? Mudah dia pun tak dengar. Itu kan kata-kata atau kata-kata yang sempat terbuat dengan tak sengaja. Refleks. Okey, Ibu kita pindah ke sana. Jadi Nabi Musa alaihissalam makan selepas berjalan dan merasa nasaban. Apa nasaban? Penat, letih. Kita tak tahu makan sampai letih atau makan setelah letih. Itu kita tak tahu lah, kita punya style bagaimana. Okey, Ibu. Sekarang sudah masuk ayat ke yang saya tercicir dulu tu. Nanti tercicir ni. Okey, Bu, 63.
63, dulu lihat 63. Apakah ayat 63 punya ujung? Apakah ayat 63 punya ujung? Katakan apa? Ajaba. Baca seluruh artinya. Baca keseluruhan arti 63. Apa yang ajaba maksud? Ibu terangkan sama saya apa makna ajaba? Aneh atau ajaib? Apakah yang dinilai aneh pada 63? Hilangnya ikan. Ada yang mengatakan ikan itu sudah dimasak, tinggal mau dimakan. Ada yang mengatakan tak, ikan itu masih mentah. Ibu ambil mentah tuh. Sampai masak itu dan makan. Yang masak ya. Dulu menafsirkan yang sudah masak. Sehingga itu ada orang mengatakan ikan itu sudah dimakan pun. Sudah dimakan pun tadi. Sudah dimakan sebelumnya. Sabab mereka berjalan terlalu jauh. Ibu biasa dengar ikan sebelah. Ada kaitan tak dengan cerita Nabi Musa? Dia kata, oh ikan sebelah tu ya, ikan Nabi Musa ya. Wallahu. Pernah jumpa ikan sebelah? Memang dia tak ada sebelahnya. Adakah itu bersama DNA dengan ikan Nabi Musa? Ya kan? Tak tahu cerita itu mitos ke bagaimana, wallah alam. Tapi saya seumur hidup baru di sini dan tahu ada ikan sebelah. Ikan apa dia namanya? Jenis dia ikan apa namanya? Enak ya, enak. Selalu ada di pasar ke tidak? Jarang ya. Saya pernah orang Badu, salah seorang kawan saya dia bilang sedap betul Ustazah. Ikan sebelah, udah beli besar. Oh ini ikan sebelah. Ajibnya saya bilang, ikan Nabi Musa. Dia kata, oh iya. Oh, dia kan bilang ikan sebelah. Pernah makan dulu? Enak. Enak ya? Di sebelah tu langsung tak ada. Tapi kulit ada. Kulit ada ya. Tak ada tanda bukan Nabi Musa dan makan ke ada. Ya, bagaimana ikan itu mengambil jalan untuk melompat ke laut, itu dinilai oleh Al-Quran sebagai satu keajaiban. Ajab. Sabar situ sekejap. Ibu ingat lagi tak cerita itu Ashabul Kahfi? Pergi kepada ayat 9. Ayat 9. Pelan-pelan ya. Bila saya pelan-pelan jangan mengantuk pula ya. Jangan tertidur. Jadi memang dalam surah Al-Kahfi semua cerita yang
ajaib. Jadi ajaib. Ibu kan nanti Jumat baca. Semoga ibu punya memori panggil balik pelajaran-pelajaran yang kita. Tapi semua keajaiban yang Allah ceritakan semuanya di bawah kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sabab ikan tadi. Bukan sabab ikan tadi. Kemudian mana tahu besok ibu pikir, oh ini ikan sebelah, makan ikan sebelah, ambil bakat, mudah-mudahan dapat ilmu macam Nabi Musa. Ambil shortcut kolonnya. Ya, tak ada cerita begitu. Kemudian bila kita lihat ya, Nabi Musa dalam hari ini disebutkan itu ikan tadi dia sudah melompat, tapi kita dua-dua lupa. Saya lupa kasih tahu, Musa pun lupa tanya. Jadi dua-dua lupa. Lupa itu saya tidak bahas dulu dah lupa itu. Dan Yusuf bin Nun menyandarkan kelupaannya sebab dia ada pengaruh dengan syaitan. Ya, ingat tak? Nah, benda itu pernah berlaku pada Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam alaihissalam diganggu oleh syaitan. Adakah Nabi Adam sengaja merapati pohon yang sudah dilarang? Atau Nabi Adam lupa? Menurut Al-Quran, Nabi Adam bukan lupa, tetapi Nabi Adam tidak kuat azam untuk mengingat. Itu berbeda. Bila seseorang tidak menguatkan dirinya untuk azam mengingat, dia akan lupa. Tapi kalau seseorang menanamkan azam untuk mengingat, insya Allah dia tidak mudah lupa. Jadi lupa ada kerjasama syaitan. Ibu, lupa ada kerjasama dengan syaitan. Sebab itu jangan tidak ada azam yang kuat, dan syaitan suka bila kita lupa. Syaitan sangat seronok bila dulu lupa. Dan itulah kata ulama, penyakit ilmu an-nisyan. Afatul ilm an-nisyan. Dan la yanalul ilmu itu tidak bisa diperoleh birahatil jism, dengan jasad yang rehat. Tak boleh. Ilmu tidak akan diperolehi hanya dengan kerehatan jasmani. Mesti kesum. La yanalul ilm birahatil jism. Tidak akan diperoleh ilmu dengan rehatnya badan. Badan jism. Badan. Dia tu dapat ilmu. Nabi Musa menempuh jarak begitu jauh, sudah penat, baru cari makan, sudah mau tidur. Nabi Musa pergi bersandar pada sahra. Apa sahra? Batu. Kita kalau berkira kita cari batu mana tidur? Atau dah mungkin saya ada 1 bulan sebelumnya. Ya, pergi tembara ilmu. Tempat tidur macam mana? Kita cek dulu tempat tidur. Nak buat tembara ilmu. Saya ya kan? Tempat tidur ada tak Ustazah? Ke mana? Tak, kita tidur di balik batu. Iya, ayolah kita. Hanya perjalanan murah, kita tak sewa sharing. Kita tidur di balik batu seperti Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan jumpa hidir. Cancel agak-agak ya. Camp. Yalah, Ustazah dah tua-tua macam ni suruh tidur balik batu. Yang bercerita Ustazah, ini bukan zaman Nabi Musa dan Hidir. Mulalah kita komplain. Tapi kita sendiri bukanlah Ustazah suruh tidur kita di batu. Menunjukkan menuntut ilmu bukan senang. Ya, kalau senang itu bukan istiqomah, istirahat. Ya, ibu ya, subhanallah. Jadi satu-satu perkataan yang Allah tawarkan untuk kita baca itu ada dia makna. Sebab itu Al-Quran ini dia ada energi makna. Ya, dia bukan lihat pada cerita. Setiap cerita ada kekuatan.
Pergi cari alamat. Majelis taklim itu jauh. Dah terlajak 2 kilometer sana, 3 kilometer sana. Patah balik tak? Ayolah, dah lama. Ada patah balik tu. Patah balik jalan kaki lagi. Sebab itu tempat yang dia nak menuntut ilmu. Jadi kita kalau sudah terlewat, ayolah, terlewat. Jauh pula tu. Itu sekarang kita punya keadaan. Tidak ada yang mau tidur di batu, tidak ada yang mau susah-susah, tak ada. Semua mau senang. Kita nak buat camp, makan berapa kali pun saja. Breakfast ada, makan minum malam ada. Itu duluan kita tanya. Tak boleh kan tanya macam tu? Boleh, tapi malu pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi makan dulu, baru sudah kenyang, dah tak ada lagi berapa persen yang bisa diisi. Jadi ibu garis bawah perkataan sahra di situ. Sahra ialah batu, menunjukkan Nabi Musa punya perjalanan yang keras, yang tak ada enjoy punya. Kalau kita pasti tempat sharing ibu, itu pasti punya. Sharing itu ada tilang atau tidak? Ada tebal atau nipis? Tanya pula gitu ya. Ada aircon tak? Garis bawah perkataan sahra dengan ajabah. Ajabah yang saya kata tadi. Oke, 64, laju sikit. Fartadat qala dzalika ma kunna nabghi. Itulah tempat yang kita cari tadi. Fartadda. Apa mana fartadda? 64 ibu. Fartadda. Ada tak dalam Quran ada? Aku salah cetak nih Quran. Kok enggak berbunyi? Fartadda. Mereka patah balik, irtadda. Fartadda. Biasa dengan kata murtad. Murtad itu orang yang berpatah balik, ya. Murtad, fartadda. Fartadda artinya keduanya kembali atau patah balik mengikut asar. Asar apa? Jejak mereka apa dulu? Tapak kaki lah yang mereka pijak dekat pesisiran pantai tu. Ada tapak kaki dia. Tak ada GPS Airways. Dia patah balik ikut arah kaki yang tadi. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka mereka patah balik semula ke tempat itu. Jadi kesimpulannya ibu, sehebat manapun manusia yang bernama Nabi Musa, masih banyak rupanya yang Nabi Musa perlu ambil tahu, sehingga Nabi Musa sentiasa merendah diri. Karena Nabi Musa masih memerlukan lagi sesuatu daripada pengiktirafan Allah kepada seorang hamba. Memang dalam menuntut ilmu perlukan pengorbanan masa, tenaga, betul kan? Apa lagi? Apa? Biaya. Apa lagi? Ya, susah. Ya. Oke, dulu. Jadi itu ya dapat kita ambil kesimpulannya. Itu yang saya terangkan namanya. Oke. Sekarang ibu-ibu lihat ayat 67. 67. Baca sekarang. Apa makna? Bulatkan itu. 78. Oh sorry, bukan 75 dulu. 75 ibu. Baca. Sama. Cari bedanya. Sama.
ya. Lihat ayat 67. Tulis 67. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Turun ayat 72. 72 dulu. Kelewat tadi. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. 72. Sekarang 75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang keempat, malam saunabbiuka bitawili ma lam tastati' alaihi sabra. Berapa kali? 4 kali. Perkataan yang lebih kurang sama, tapi 4 kali diulang. Nabi Khidir ulang-ulang bagi tahu kau tidak akan sabar Khidir. Sama Musa. Ya. Oke. Kalau ibu rajin, itu udah jam berapa nih? Kalau ibu rajin ya, tapi mesti rajin. Ustazah terapan ini susah ke atau mudah dipahami? Terlalu itu kah? Terlalu berliku itu? Nah kan semua ada apa al-kafidah. Bagi tahu Ustazah bening lah. Terlalu ini lah Ustazah. Bagi tahu saya sekarang. Atau Anda menikmati cerita itu betul-betul. Coba dinikmati cerita itu. Oke, yang pertama apa? Ayat berapa? 67. Apa dia punya bunyi? Lan? Ada ingat kata? Kasih ibu yang 7 nih. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ikut 72. Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Berikut 75. Baca. Alam aqul terakhir baca. Kalau ibu rajin, buat baca nih. Kalau rajin lah. Kalau tak rajin apa? Tak payah tulis. Saya mau menerangkan bila masa Nabi Khidir mengatakan Musa engkau takkan sabar. Ini sebelum Nabi Musa jadi murid. Ini selepas Nabi Musa jadi murid. Ini selepas Nabi Musa jadi murid. Ini selepas Nabi Musa jadi murid. Ulang-ulang gurunya kata kamu takkan sabar. Kenapa Ustaz kasih bulan di situ? Kasih 4 segi. Sebab di sini ada kata laka. Ini sebelum jadi murid. Ini baru pendaftaran nak berguru. Nabi Khidir sudah beritahu awak takkan sabar. Ini sudah jadi murid, pelajaran bab 1. Bab 1 apa dulu? Lubang perahu kan? Nabi Khidir membuat satu report card. Masalah kau tak sabar. Kan aku dah cakap,
membetulkan dinding yang mau roboh. Saya masih betul dinding yang mau roboh. Ibu nampak perbuatan saya positif atau negatif? Positif. Bantah tak? Loh, ceritanya tadi bantah. Anda kan Musa semua ini. Tadi saya kasih bocor perahu. Musa kenapa bocorkan ini? Anda melihat perbuatan saya negatif. Anda bantah kan? Oke. Saya bunuh anak. Negatif. Saya jahat bunuh itu anak. Kenapa bunuh anak? Anak itu belum balik. Anda lihat saya buat negatif. Bantah juga. Oke. Sekarang itu dinding roboh. Saya kasih betul. Anda nak usah saja atau baik lah usah tadi. Baik kan? Anda melihat perbuatan saya baik. Anda bantah tidak? Berarti tak bantah serang Nabi. Nabi Musa bantah tak? Bantahlah. Ya Allah ini kenapa kau kasih betul itu? Penduduk sini sudah jahat. Tak mentemukan kita. Tak menjemput kita sebagai tetamu. Jangankan bagi makan. Menganggap kita sebagai tetamu pun tidak. Loh, kok kamu kasih berdiri begini? Gimana? Ini sedang melakukan pekerjaannya baik. Nabi Musa bantah tidak? Nabi Musa setuju atau tidak? Jadi sekarang nampaknya hatta guru buat salah, murid bantah. Hatta guru buat betul-betul, murid pun bantah. Agak-agak yang mana yang Nabi ini dalam ini? Ada firaq baini wa bainika ya Musa. Sudah, ini perpisahan antara kita berdua wahai Musa. Yang ini kan yang ini. Si guru mungkin melihat bahwa ialah menentukan yang negatif, patutlah aku ditegur. Dia akan membutuhkan, patutlah aku ditegur. Tapi Musa, bila aku buat baik pun kau tegur, sudah. Sampai bab 3 saja. Tidak ada pelajaran bab 4 dengan bulan. Ini perlu dilihat. Ini kan negatif, Musa bantah. Ini negatif, Musa juga bantah. Ini positif loh yang Nabi kita buat. Nabi Musa pun bantah juga. Agak-agak siapa yang kesian ya? Gue perhatikan betul-betul nih. Jadi kalau rajin buat begini, catatan Anda, nanti saya terangkan. Loh, kok di sini tidak ada laka? Kenapa di sini ada laka? Kenapa di sini tidak ada laka? Tapi kita tulis, jangan ikut dua-dua begini. Nah, cuma saya bagi merah supaya ibu nampak. Nah, jadi seorang guru kalau dia buat negatif memang kena ampun. Kalau at least buat positif adalah sikit. Betul juga ya. Tapi tak. Nabi Musa tak nampak positifnya apa yang dibuat oleh Nabi ini. Belum nampak sama sekali. Ada buka mata? Ada sedang cerita ini? Ya kan baca dulu kan? Ternyata 4 ini ibu kena tulis balik di rumah. Jika rajin, jika tak rajin tak apalah. Hafal saja. Okey, dan mudah. Kalau mau tulis, lagi macam Nabi Musa, tulislah tak payah berjalan di pesisir pantai. Tak payah. Tulis ini cantik supaya senang Ustazah nak cerita. Bagaimana? Ya? Okey. Nanti insya-Allah. Ya? Jadi demikianlah apa yang dapat disampaikan. Subhanallah, banyak yang harus kita teliti daripada kajian surah Al-Kahfi ini. Ya, masya-Allah, bukan hanya pada tilawah saja, tapi bagaimana kehalusan pelajaran yang Allah sedang ajarkan kepada kita. Apalagi Nabi Khidir mempunyai ilmu yang luar biasa itu. Bukan itu saja nak belajar. Nanti kalau you tak faham, tanya kembali. Itu sangat senang kalau ada yang bertanya. Apalagi yang kalau ada berkaitan dengan ini supaya menambahkan pemahaman bagi kita. Jika tambah pemahaman, insya Allah tambah iman dan upgrade hidayah kita, insya Allah. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim. Ada nomor iman wal asri inna insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa ila jannati rabbika wa ila al-khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa julika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.